Hey ho pop gengs. Kamu udah ada yang pernah rasain antri minyak goreng gak sejak stok menipis? Kesel banget kan ya? Nah, daripada kesel terus, gak kebagian juga. Nih, aku udah siapin beberapa pilihan minyak yang bisa dipakai buat menggoreng pengganti minyak sawit. Emang sih harganya gak semurah sawit, tapi beberapa di antaranya itu bisa dipakai menggoreng berkali-kali. Jadi bisa lebih hemat dan sehat juga loh. Gak pakai lama, yuk simak video ini sampai habis. Kita mulai dari yang paling umum, yaitu minyak kelapa alias coconut oil yang terbuat dari buah kelapa murni, bukan kelapa sawit ya. Ini sih emang minyak goreng asli yang udah dipakai dari nenek moyang kita sebelum minyak sawit ada dan menggeser posisi minyak kelapa. Plus menggeser lahan-lahan hutan di Indonesia. Selain murah karena buahnya bisa ditemukan di mana aja, kamu bahkan bisa bikin minyak kelapa sendiri loh. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu nih, minyak kelapa itu ada 3 jenis. Ada minyak kelapa virgin alias virgin coconut oil atau VCO yang udah cukup tren di kalangan pecinta menu sehat, terutama buat diet. Terus ada minyak kelapa non-RBD yang dibuat dari santan yang dimasak cukup lama sampai jadi minyak dan aroma kelapanya masih tercium. Dan jenis yang ketiga adalah minyak kelapa RBD, kepanjangan dari Refined Bleached Deodorized. Jadi jenis yang ini tuh terbuat dari pemerasan kopra atau kelapa kering dengan suhu tinggi sehingga warnanya jadi lebih bening, tapi aroma kelapanya udah hilang. Nah, kalau mau bikin sendiri, kamu cuma butuh sekitar 6 biji kelapa tua buat menghasilkan 1 liter minyak kelapa. Tapi kalau mau beli, harganya itu sekitar 30.000 sampai 40.000 rupiah per liternya. Tergantung merek juga sih. Ya, masih lumayan terjangkau kan? Apalagi kalau jenis minyak kelapa RBD tuh, karena warnanya bening, jadinya bisa dipakai berkali-kali. Selanjutnya ada minyak zaitun atau olive oil. Ini juga gak asing kan? Soalnya selain buat masak-memasak, minyak zaitun juga banyak digunakan untuk bahan kosmetik, obat herbal, sabun, dan juga sebagai bahan bakar untuk lampu minyak. Minyak zaitun ini terbuat dari biji buah zaitun yang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi. Buah zaitun sebenarnya adalah tanaman tradisional dari wilayah pesisir Laut Tengah atau lebih dikenal dengan cekungan Mediterania. Kemudian tersebar dan kini negara Spanyol lah yang menyumbang hampir setengah dari produksi minyak zaitun global. Kemudian ada Portugal, Italia, Tunisia, Yunani, Maroko, dan Turki yang juga menjadi produsen minyak zaitun utama dunia. Ya nggak heran kalau harganya mulai dari 50.000 sampai 90.000 rupiah per liternya. Soalnya kudu diimpor dari negeri jauh. Minyak zaitun diproduksi dengan cara menggiling buah zaitunnya terlebih dahulu agar membentuk jadi pasta. Kemudian diekstraksi menggunakan mesin khusus. Dan kira-kira dibutuhkan sampai 5 kg buah zaitun untuk bisa menghasilkan 1 liter minyak zaitun. Atau 1 pohon zaitun lah untuk menghasilkan sekitar 4 hingga 10 liter minyak. Sayang, di sini nggak bisa tumbuh ya pohonnya. Bisa sih, tapi nggak bakal sebaik di negeri subtropik gurun tumbuhnya. Berikutnya ada minyak wijen alias sesame oil yang juga udah nggak asing apalagi buat para pecinta makanan Cina dan makanan Korea. Tentu aja bahan utamanya adalah biji wijen. Ini sering tercium juga nih di bakmi-bakmian. Nah, kalau dalam makanan Cina atau Korea, minyak wijen kan cuma dituang tuh sebagai penyedap karena aromanya emang bikin ngiler. Tapi ternyata kalau di India Selatan dan Myanmar, minyak wijen emang dipakai buat menggoreng loh. Soalnya tanaman wijen sebenarnya kan berasal dari Afrika, tapi kemudian tersebar hingga ke India dan Tiongkok. Gak cuman itu, orang India juga sering menggunakan minyak wijen untuk kebutuhan pijat tradisional yang dikenal dengan pengobatan Ayurveda. Gak heran sih, soalnya minyak wijen memang mengandung vitamin E yang baik untuk kulit, juga mengandung vitamin A, vitamin B, kalsium, dan magnesium yang baik banget buat tubuh. Sebenarnya cara membuat wijen dianggap cukup gampang. Jadi pertama wijennya itu disangrai dulu, terus di blender, habis itu dimasak sampai jadi minyak dan didiamkan agar ampasnya mengendap. Terus jadi deh. Untuk 1 liter minyak wijen diperlukan sekitar 3 kg biji wijen.
Itulah mengapa harganya jauh lebih mahal, gengs. Mulai dari 150.000 sampai 200.000 rupiah per liternya. Soalnya, wijen itu ditanam terutama di India, Tiongkok, Mesir, Turki, Sudan, Meksiko, dan Venezuela. Tapi pengekspor minyak wijen terbesar itu adalah Jepang, Cina, dan Vietnam. Di Indonesia juga ada kok yang tanam, tapi nggak banyak. Kamu udah mulai beralih menggunakan minyak wijen buat menggoreng nggak nih? Atau jangan-jangan cuma Sultan doang yang sanggup? Next, ada minyak biji bunga matahari yang sudah menjadi komoditas industri sejak tahun 1835 di Kekaisaran Rusia. Produsen minyak biji bunga matahari terbesar saat ini yaitu Ukraina, Rusia, dan Argentina. Gak heran ya, harganya juga agak mahal, ada yang 50.000 sampai 100.000 rupiah per liter. Masih agak terjangkau lah ya daripada minyak wijen tadi. Selain buat masakan, minyak biji bunga matahari juga banyak digunakan buat bahan baku kosmetik. Karena memang sejak dulu juga dikenal sebagai bahan penghalus kulit dan bagus juga buat pijat-pijatan. Tapi ternyata nih, minyak biji bunga matahari itu nggak direkomendasiin buat dipakai menggoreng dengan panas yang tinggi loh. Soalnya memiliki titik asap yang rendah. Lebih idealnya sih dipakai sebagai pelengkap masakan yang udah matang atau siap disajikan. Misalnya sebagai salad dressing. Minyak biji bunga matahari juga dipakai sebagai pengganti margarin loh. Dan ternyata selain itu, minyak bunga matahari ini bisa diproses sebagai bahan bakar biodiesel untuk menggerakkan mobil dan truk. Untuk menghasilkan 1 liter minyak ya, kabarnya diperlukan biji-biji dari 60 batang bunga matahari atau sekitar 10 kg biji bunga matahari. Wah, butuh banyak ya. Tapi proses ekstraksinya juga menggunakan mesin. Kalau mau bikin sendiri, pertama nih kamu ambil biji bunga matahari yang udah berumur 3 bulan, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Terus disangrai agar benar-benar kering. Terus digiling atau di blender dan direndam dengan aquades selama 60 menit. Hasil rendaman kemudian disaring dan disentrifugasi untuk memisahkan air dari minyaknya. Jadi deh, gak cuman enak diliatin bunganya ya, ternyata bunga matahari bisa punya manfaat yang lumayan banyak juga. Sekarang kita beralih ke minyak canola alias canola oil. Pada baru denger ya? Tapi kalau kamu sering jalan-jalan ke supermarket biasanya ada sih. Nah jadi minyak ini terbuat dari biji tanaman canola. Australia adalah penghasil minyak canola dengan kualitas terbaik, meski produsen utamanya adalah di Kanada. Harganya mirip-mirip nih sama minyak biji bunga matahari, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 rupiah. Tapi bedanya, minyak canola memiliki titik didih yang cukup tinggi, yakni 204 derajat Celcius. Jadi cocoklah untuk menggoreng dalam waktu yang lama. Selain itu, kandungan lemak tak jenuh tunggal yang dimiliki minyak goreng canola juga paling tinggi, mencapai 62%. Makanya direkomendasikan untuk para pengolah makanan sehat, karena minyak ini baik untuk jantung. Proses pembuatannya juga sama dengan minyak biji bunga matahari, hanya saja yang ini butuh alat khusus mengekstraksinya berkali-kali agar bisa menghasilkan minyak canola yang bening. Tapi ada yang harus diperhatikan juga nih Pop Gengs. Minyak canola ini tidak dianjurkan untuk dipakai masak berulang kali ya. Soalnya proses pemanasan berulang dan berkepanjangan bakal menimbulkan lemak trans yang dapat menjadi radikal bebas di dalam tubuh. Ada lagi nih minyak yang mungkin baru kamu dengar, yaitu minyak alpukat. Minyak ini terbuat dari daging alpukat ya, bukan bijinya. Harganya juga lumayan, sekitar 300 ribuan per liter. Iya, soalnya selain bahan bakunya yang emang udah mahal, penghasil utama minyak alpukat di dunia juga jauh-jauh nih. Ada di Selandia Baru, Meksiko, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Chili. Minyak alpukat ini juga mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang tinggi dan memiliki titik asap yang tinggi, yaitu 250 derajat Celcius. Menjadikan minyak alpukat ini sebagai minyak yang baik dan cocok untuk goreng-goreng. Selain itu, bisa untuk bahan baku kosmetik. Avocado oil ini juga punya manfaat bagi kesehatan. Bisa menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Satu lagi, minyak alpukat ini juga bagus banget buat kesehatan rambut. Kalau kamu pengen bikin sendiri sebenarnya sih cukup gampang.
Tapi butuh waktu lama buat jemur daging alpukatnya yang udah dihalusin. Setelah kering, daging alpukatnya di-steam dan diperas minyaknya. Untuk menghasilkan 1 liter minyak alpukat, kamu butuh sekitar 2 kg daging alpukat. Di pasaran, harga 1 liter mencapai Rp300.000. Wow, ada yang tertarik untuk bikin? Bisa jadi ladang usaha juga nih.